Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah ayat yang kelima dan keenam berbunyi, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita mendapatkan kesulitan. Baik itu tentang keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi dari ayat yang saya sebutkan, Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa bersama kesulitan sebenarnya ada kemudahan. Kita mesti yakin bahwa ketika Allah uji kita dengan kesulitan, bersamaan dengan itu ada kemudahan yang Allah sudah siapkan. Mari kita coba kaji makna itu secara kaidah bahasa. Pertama, kata inna artinya sesungguhnya. Itu Allah ingin menekankan bahwa apa yang Allah katakan itu benar, supaya tidak ada keraguan dalam diri kita bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu yang kedua, kata ma'a seringkali orang memaknai dengan arti sesudah. Padahal arti sesungguhnya dari kata ma'a adalah bersama. Jadi, perbedaan pemahaman seperti ini akan berefek atau berimplikasi pada penyikapan kita terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita memahami kata ma'a sesudah, itu artinya kita harus menunggu kesulitan berakhir, baru ada kemudahan kita akan dapatkan. Tetapi kalau kita memahami arti ma'a bersama, berarti saat kita mengalami kesulitan, di situ ada kemudahan, di situ ada jalan keluar. Oleh karena itu, dengan memahami arti kata yang benar akan membuat kita benar pula dalam bersikap atau menyikapi kehidupan ini. Kemudian yang ketiga yang kita bahas tentang kaidah bahasa pada ayat tersebut adalah kata al-usri dan yusron. Dua kata yang hampir sama, hanya berbeda pada huruf awalnya. Yang pertama al-usri pakai huruf ain, yang kedua yusron pakai huruf ya. Tetapi meskipun hanya berbeda satu huruf, artinya sangat jauh berbeda, bahkan bertolak belakang. Al-usri artinya kesulitan, yusron artinya kemudahan. Yang menarik dari dua kata yang hampir sama ini, meskipun kedua-duanya sama isim atau kata benda dalam bahasa Arab, yang pertama diawali dengan alif lam, yang kedua diakhiri dengan tanwin, yang mana dua ciri itu merupakan ciri isim atau kata benda. Tetapi dua kata yang hampir sama ini diakhiri dengan harokat yang berbeda. Yang pertama al-usri, harokannya kasroh. Yang kedua yusron, harokannya fathah. Perbedaan harokat ini terjadi karena ada yang mempengaruhi atau ada kata yang mempengaruhi dari kata tersebut ataupun kedudukannya dalam kalimat tersebut. Seperti kata al-usri, harokat akhirnya kenapa kasroh, bukan dhammah, bukan fathah? Itu karena didahului oleh harf jar, yaitu ma'a. Jadi ketika isim atau kata benda didahului oleh harf jar seperti ma'a, maka statusnya majrur ditandai dengan harokat kasroh di akhirnya. Berbeda dengan kata yusran, kenapa harokatnya fathah? Itu karena dia menjadi isim inna kedudukannya. Inna yang berada di awal kalimat. Karena
kedudukannya sebagai isim inna, maka statusnya mansub, ditandai dengan harokat fathah di akhirnya. Jadi perbedaan harokat pada akhir kata itu diakibatkan oleh pengaruh kata dalam kalimat itu atau kedudukannya dalam kalimat itu. Yang menarik lagi, dari dua ayat yang saya kutip, dua ayat hampir sama redaksinya. Hanya yang pertama ada fa artinya maka, sedangkan yang kedua tidak ada fa atau maka. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kenapa terjadi pengulangan dengan redaksi yang hampir sama? Itu Allah ingin menekankan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tidak hanya penekanan dari Allah dengan menggunakan kata inna sesungguhnya, tetapi ayatnya diulangi dengan redaksi yang hampir sama. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini meyakinkan kita bahwa apa yang Allah janjikan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bagi saudaraku yang sedang mengalami kesulitan, baik masalah kesehatan, keluarga maupun pekerjaan, semoga Allah memberikan solusi dan jalan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.